Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Rimbun. Saya dari Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dengan NIM 2406085010006. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, saat membahas sejarah akan selalu banyak versi, tergantung siapa penutur sejarah tersebut. Untuk itu, topik ini akan membahas soal sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dari sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan atau daftar pustaka. Dilihat dari artikel yang ditulis oleh Rifan Aditya di suara.com, ia mengungkapkan tentang sejarah bahasa Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Setiap hari dalam proses komunikasi tentu akan senantiasa menggunakan bahasa, baik bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Semua memiliki sejarah dan akar yang cukup untuk menarik untuk ditelusuri. Sejarah bahasa Indonesia sebenarnya bukan dimulai berasal dari kesepakatan pemuda pada saat momen Sumpah Pemuda, namun jauh sebelum abad ke-7 silam. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah bahasa Indonesia secara resmi lahir tanggal 28 Oktober 1928 pada momen Sumpah Pemuda? Secara faktual, memang bahasa Indonesia kemudian secara resmi dijadikan bahasa nasional pada momen tersebut. Namun, jika dilihat dari awal perkembangannya, sejarah bahasa Indonesia justru lebih jauh dari tahun 1900-an yang disebutkan tadi. Perkembangan awal bahasa Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7, sejak masa perdagangan, dan awalnya justru berasal dari bahasa Melayu. Tidak jauh berbeda dari Kemdikbud sendiri, juga sudah menerbitkan satu halaman singkat yang membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Lebih tepatnya dikeluarkan oleh Badan Bahasa secara otoritas, Bahasa Republik Indonesia. Nah, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan bahasa Indonesia lahir? Hari kelahiran bangsa Indonesia adalah tanggal 28 Oktober 1928. Setiap tahun, bangsa Indonesia merayakan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam bahasa Indonesia lahir dalam butir Sumpah Pemuda. Ada penjelasan bahwa Indonesia adalah bahasa persatuan. Semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Tentu saja kesepakatan bersama itu baru menetapkan secara musyawarah, belum menjadi persatuan atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Wajar saja, sebelum 1945, bangsa Indonesia masih dalam proses perjuangan kemerdekaan. Indonesia masih berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang pada periode 1928 sampai 1945. Ketiga, bahasa nasional artinya bahasa persatuan. Pada saat Indonesia berperang melawan penjajah, komunikasi yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Sebagaimana yang disepakati dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang bertekad kalau bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tujuannya jelas, untuk memudahkan komunikasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, jika bahasa Indonesia disebut bahasa nasional, artinya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, budaya, dan bahasa. 4. Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa negara Republik Indonesia. Sebagaimana halnya dituang dalam Undang-Undang 1945 atau yang dikenal dengan UUD 1945. UUD 1945 kemudian menjadi UUD Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara disebutkan dalam bab 15 pasal 36. Dalam pasal 36 disebut bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kelima, asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu.
Baru pada tahun 1954, asal bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Melayu. Pernyataan ini dikeluarkan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta kongres mengeluarkan keputusan bahwa bahasa Melayu adalah asal atau orang tua dari bahasa Indonesia. Nah, dalam buku Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia oleh Dr. Randa BST Pramukhi MPD, Profesor Soeditjo menjelaskan secara sederhana ada alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air atau Nusantara. Kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas wilayah bahasa lain. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar daerah. Nah, demikianlah lahirnya bahasa Indonesia bukan sebagai penutur yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang yang disertai keinsafan, kebulatan tekad, dan semangat untuk bersatu. Api perjuangan itu terus berkobar untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajah. Nah teman-teman, itulah materi yang saya bahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sampai ketemu di next video. Dadah!